Siapa yang pundaknya pernah kucambuk, kata Nabi, hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Falyastaqib minhu. Kalau mau melihat cerita itu lengkap detail dengan bahasa kekinian, ditulis dalam kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum, dalam urutan menjelang Nabi meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari menjelang meninggal. Biasanya Nabi naik ke atas mimbar berkhutbah, ceramah, tapi saat itu tak ada. Kata Nabi, man kuntu jaladtu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, hadza zahri, ini pundakku, falyastaqib minhu, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya, kehormatannya pernah ku caci maki, kata-kataku menyinggung perasaannya, hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta Nabi adalah, siapa yang pernah kupinjam uangnya, aku lupa, maka tuntutlah sekarang. Tegak seorang sahabat mengatakan, innalaka alayya thalatha darahim, engkau ada hutang 3 dirham ya Rasulullah. Mata uang zaman Nabi, uang emas namanya dinar, itu yang menjadi ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mata uang perak namanya dirham, itu belum ada terdaftar lagi, Ustadz Dirham. Lalu kata Nabi kepada sepupunya Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, anak Abdas bin Abdul Muttalib, idfa' ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tak pernah minta maaf, hadisnya jelas meminta maaf. Lalu apa hubungannya dengan Idul Fitri? Karena di bulan Ramadan kita sudah meminta maaf kepada Allah 30 malam, 29 malam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkanlah aku. 30 malam minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat belum. Yang Ustadz maksudkan ini siapa? Saya maksudnya. Belum minta maaf kepada Ustadz Tatang, belum minta maaf ke Ustadz Jamal, belum minta maaf ke Ustadz Kurtubi karena beliau baru pulang, belum minta maaf kepada banyak kali mau disebutkan, belum minta maaf. Belum ada saya datang satu-satu ke rumah Ustadz Noki, tadi nampak ada Ustadz Ketua Basnas Provinsi Riau, Ustadz Mas Riyadi Hasan. Maka dibuatlah momen ini. Kalau tidak dibuat momen ini, maka kita tidak akan berjumpa karena sibuk dengan segala kesibukannya. Dulu pernah ada jamaah yang bertanya, Ustaz Somad, ya, kenapa alumni Al-Azhar tidak membuat halal bihalal? Pernah mereka kata, karena saya terpojok, tiba-tiba muncul jawaban. Saya bilang kalau semua alumni Al-Azhar LC ini buat halal bihalal, maka semua acara halal bihalal batal, karena semua ustadz berkumpul. Alhamdulillah kita bertemu dalam momen. Nama momennya terserah, mau dibilang silaturahim, mau dibilang ukhuwah Islamiyah, tapi di Indonesia dibuat istilah itu halal bihalal. Karena berkelahi itu haram, bertengkar itu haram, caci maki itu haram, sumpah serapah itu haram, ghibah namimah itu haram, maka dibuatlah momen halal bihalal. Akhirnya semua unsur ketemu. Bahwa ini wakaf ke tempat unsurnya ketemu. Wakif yang berwakaf, mauquf alaih, mauquf bih yang menerima wakaf, mengelola wakaf, kemudian tanah wakafnya, dan kemudian orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, ijab dan qabul berkumpul. Yayasan begitu juga, semua unsur yayasan hari ini berkumpul. Yang tak dapat datang hari ini mungkin amat sangat genting. Yang sibuk-sibuk pun akhirnya hadir pada hari ini. Begitu juga komunitas-komunitas yang mensupport berkumpul semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan turun bersama jamaah. Kalaulah kita tak berjamaah, maka tak akan terwujud apa yang kita lihat pada hari ini. Maka
Pertemuan halal bihalal isinya adalah meminta maaf. Saya Abdul Somad meminta maaf kepada seluruh yang hadir ini. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah dan segala kekurangan saya? Udah selesai tausiah. Daripada mencari di rumah satu-satu masing-masing berapa orang mau kita datangi, daripada minta maafnya mencarinya di padang mahsyar nanti, lebih baik mencarinya di dunia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, man la dirhama lahu wala mata, orang yang tak punya duit, yang tak punya harta benda. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, dia datang menghadap Allah pada hari kiamat, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat idul fitri full, wasiyamin, puasanya banyak, setelah puasa ditambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, tambah lagi dengan puasa Senin Kamis, tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, tambah lagi dengan puasa Nabi Daud, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekahnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, dan dia mati belum minta maaf. Ukhidat hasanatuhu, diambil pahala salatnya, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, dia aniayai, dia belum pernah minta maaf dulu di dunia. Faniyat hasanatuhu, akhirnya pahalanya yang banyak tadi habis, walam yuqadha alaih, belum sempat meminta maaf. Sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itulah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena mencuri, masuk neraka karena tidak minta maaf. Jadi masalah orang tak mau minta maaf ini luar biasa. Pak Ustaz, saya sudah minta maaf tapi dia belum memaafkan saya. Bukan urusan kita. Kita hanya minta maaf saja. Masalah dia memaafkan atau tidak memaafkan itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah minta maaf Pak Ustaz, tapi kata dia hutang belum lunas. Tak ada kaitan. Karena maaf itu tak terkait dengan materi benda. Maaf adalah sesuatu yang membuat tersinggung, yang bersifat non materi. Adapun orang mau mengizinkan pemberiannya, itu cerita lain. Jadi banyak orang tak mau meminta maaf karena khawatir respon yang akan diterima. Lebih baik meminta itu di dunia daripada kita nanti di akhirat, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Itu inti pertama, isi halal bihalal. Yang kedua adalah memaafkan. Adapun memaafkan, maka itu memang sifat orang beriman. Di antara ayat Al-Quran, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Lalu kemudian dalam hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Panglima perangnya namanya Sa'ad bin Ubadah dari suku Aus. Lalu kemudian dengan tombak, anak panah, baju besinya, apa kata Sa'ad? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Yang dulu memancung kepala kita, mengusir kita dari Makkah, memotong telinga Hamzah, menggunting hidungnya, sekarang kita balas. Lalu kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Jadi tak ada satupun orang kafir Quraisy yang dipotong Nabi hidungnya, dipancung kepalanya, tak ada. Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah itu bawa pasukan perang, betul. Semua riwayat mengatakan demikian. Tapi yang dihancurkan hanyalah 360 berhala yang terbuat dari patung, kayu, batu, perunggu, emas, perak, dikumpulkan, dihancurkan, dibakar. Nabi masuk ke dalam Ka'bah, diambilnya lukisan Nabi Ibrahim sedang mengundi siapa yang mau disembelih antara anaknya Ismail dengan Ishak. Khawatir nanti disembah, dibakar juga. Akhirnya bersih. Setelah itu Nabi menyuruh Bilal bin Rabah naik ke atas mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke atas Ka'bah, dia pun azan. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah waktu itu?
untung ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak ini naik ke atas. Dia bilang Bilal bin Rabah yang hitam nih burung gagak azan, karena dia menyepelekan orang berkulit hitam. Setelah azan dikumandangkan, apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, apa yang kalian lihat sekarang wahai penduduk Makkah? Kata orang Makkah, akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau saudara kami ya Muhammad, dan engkau adalah anak saudara kami. Ternyata kalau sudah menang, semua mengaku saudara. Kalau sudah berhasil, semua mengaku kerabat. Lalu kemudian apa kata Nabi? Ditulis dengan tinta emas, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu bebas sebebas-bebasnya. Tak ada telinga yang dipotong, tak ada jantung yang dibelah, tak ada telinga yang dijadikan sebagai buah rantai seperti yang mereka lakukan terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi menetap di kota Makkah, rekonsiliasi nasional bahasa orang sekarangnya. Lalu kemudian damai, turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan, pertolongan Allah, wal fath, kemenangan, nasrullah, wal fath, kemenangan. Ternyata pertolongan dulu baru datang, baru menang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Tahun ke-8. Tahun ke-8 Nabi menguasai kota Makkah. Tahun ke-9 orang berbondong-bondong masuk Islam. Tahun ke-10 Nabi melaksanakan haji wada. Pulang dari haji wada bulan Rabiul Awal, meninggal dunia dalam keadaan sudah memaafkan dan sudah meminta maaf. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim masih berat melakukan yang dua ini, kata Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lidahnya, dari tangannya. Selamat dari lidahnya, cakap kasarnya. Selamat dari tangannya, perbuatannya, tindak tanduknya, tanda tangannya yang menghancurkan halaman rumah orang, yang meluluh lantakkan perasaan orang. Akhirnya hubungannya bisa terjalin baik kembali. Itu isi dari halal bihalal. Adapun ucapannya minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang aidin. Aidin artinya kembali. Oh, saya belum bisa mengucapkan minal aidin Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya belum kembali pulang kampung. Minal aidin, kembali ke fitrah. Karena hari rayanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Fitratul Islam, kata Abu Hurairah. Dulu telinga ini suci, mata ini suci, otak ini suci, hati ini suci, kotor karena perbuatan dosa. Setelah di bulan Ramadan dicuci, dibersihkan, akhirnya kembali suci. Itulah maka ucapannya minal aidin wal faizin, menang. Menang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu marah, nafsu seksual. Maka disebut ucapannya minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Aslinya zahir. Tapi karena payah menyebut disebutnya lahir. Tak apa-apalah, udah kita maafkan. Zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal kita. Maksudnya amal-amal Ramadan kemarin. Mungkin ada riyaknya, mungkin ada sum'ahnya, mungkin ada bangganya. Beberapa kali posting menyebabkan orang terpukau. Lalu kita minta supaya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu orang berkunjung-kunjungan. Di antara sunnahnya kalau pergi dari jalan ini, pulangnya dari jalan ini, supaya apa? Supaya jumpa banyak orang, supaya menjalin silaturahim. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sampai di bulan akhir Syawal ini adalah yang baik-baik.